Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Kadang senjata terkuat dalam pertahanan bukan siapa yang lebih banyak punya alutsista, tapi karena siapa yang memilih temannya dengan lebih cerdas. Ketika Malaysia makin lengket dengan Australia lewat kontrak militernya, Indonesia malah melirik ke arah lain, jauh lebih dingin, lebih berbahaya. Yap, Rusia. Langkah ini kelihatannya biasa aja, tapi maknanya dalam. Karena kalau Rusia sudah ikut main ke pertahanan laut, yang muncul bukan sekedar kapal, tapi monster laut yang bisa melayang di atas air, naik ke pantai, dan mengguncang garis pertahanan musuh. Sementara negara lain sibuk belanja senjata, Indonesia memilih belajar membuatnya sendiri. Jadi mungkin mulai sekarang Malaysia dan Australia perlu berhitung ulang, karena gelombang baru sedang datang. Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Nah, kali ini situasinya semakin menarik, karena di saat Malaysia makin dekat dengan Australia lewat kontrak militer, Indonesia malah membuka pintu kerjasama maritim dengan Rusia. Ini menarik banget. Ketika dua tetangga dekat kita mulai menggandeng satu sama lain, Indonesia memilih mencari sekutu di kutub utara. Dan kalau Rusia sudah turun tangan di urusan kapal, biasanya dihasilkan bukan sekedar kapal biasa, tapi mesin laut pemusnah dengan reputasi yang sangat-sangat diakui pengamat militer dimanapun di seluruh dunia. Nah, langkah ini disampaikan langsung oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dalam pertemuan konsultasi bilateral di Jakarta pada 6 November, AHY bicara langsung dengan Nikolai Patrushev, penasihat kepresidenan Rusia sekaligus ketua Dewan Maritim mereka. Dalam pertemuan itu AHY bilang, Indonesia ingin menjajaki kemitraan dengan Rusia untuk mengembangkan teknologi maritim modern seperti hovercraft, hydrofoil, kapal penangkap ikan, dan kapal cepat yang efisien serta ramah lingkungan. Nah, AHY sebenarnya sedang menyampaikan niat Indonesia untuk masuk ke kelas teknologi maritim tinggi. Hovercraft adalah kapal yang bisa melayang di atas permukaan air dengan menggunakan udara bertekanan tinggi. Hydrofoil adalah kapal cepat yang punya sayap di bawah air. Di saat melaju, badannya terangkat dan hambatan air berkurang drastis. Hasilnya lebih cepat dan efisien. Tujuan Indonesia jelas, memastikan layanan transportasi laut yang andal, aman, dan efisien, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau kapal biasa, seperti wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini bukan cuma untuk memperkuat pertahanan, tapi juga memperlancar konektivitas antar pulau. Kalau negara kepulauan seperti Indonesia punya armada cepat yang bisa masuk ke perairan dangkal atau pantai terpencil, logistik dan operasi militer jadi lebih luas. AHY juga menyinggung tentang rantai pasok. Dia bilang Indonesia berharap bisa mengembangkan industri peralatan kapal yang tangguh, agar pemeliharaan armada bisa dilakukan di dalam negeri tanpa ketergantungan berlebihan pada luar negeri. Nah, ini artinya kerjasama dengan Rusia bukan hanya untuk beli kapal, tapi belajar cara bikin dan merawatnya. Ini adalah bentuk alih teknologi yang bisa bikin Indonesia naik kelas dari pembeli jadi produsen. Nah, isi kerjasamanya sendiri cukup luas. Riset ilmiah dan teknis, pengembangan pelabuhan berkelanjutan, industri galangan kapal, pelatihan sumber daya manusia di sektor maritim, sampai pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan secara bertanggung jawab. AHY bahkan menyebut nota kesepahaman atau MOU yang mencakup 6 bidang itu akan menjadi dasar kerjasama jangka panjang dan akan segera menghasilkan langkah nyata. Nah, menariknya di sisi lain Malaysia juga lagi sibuk dengan proyek hovercraft-nya sendiri. Tentara Malaysia baru saja memberi kontrak ke perusahaan lokal, IDC Technologies SDN BSD, untuk memasok 6 hovercraft jenis Fast Interceptor atau kapal penyergap cepat. Nilainya sekitar 20,37 juta ringgit Malaysia atau sekitar 4,5 juta dolar Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan nilai kontraknya sekitar 69 sampai 70 miliar rupiah. Kontrak ini berlaku 3 tahun sejak Januari 2025. Namun awalnya sempat muncul dugaan bahwa Malaysia bakal pakai model Griffon 2000 TD, hovercraft buatan Inggris yang juga digunakan untuk operasi militer dan sipil. Tapi ternyata model yang dipilih adalah Cayman, buatan perusahaan airlift hovercraft dari Australia. Cayman dirancang untuk keperluan serbaguna, penyelamatan, militer, sampai industri.
mudah dioperasikan, bisa melewati medan ekstrim seperti es dan lumpur, serta cepat dibawa ke lokasi darurat. Nama Cayman diambil dari buaya Cayman, karena hewan itu bisa bergerak bebas di air dan darat. Nah, tapi meskipun punya keunggulan fleksibilitas, beberapa pengamat mempertanyakan apakah Cayman benar-benar cocok untuk kebutuhan militer Malaysia yang butuh daya tahan tempur tinggi. Nah, menariknya Malaysia memilih untuk langsung membeli unit siap pakai, bukan membangun teknologi di dalam negeri. Sementara Indonesia justru berusaha belajar cara membuatnya dari Rusia. Ini dua pendekatan yang sangat berbeda. Malaysia memperkuat kemampuan taktisnya dengan cepat, tapi Indonesia berusaha membangun fondasi industri sendiri untuk jangka panjang. Lalu apa sebenarnya fungsi utama hovercraft militer ini? Nah, intinya kendaraan ini dipakai untuk memindahkan pasukan, kendaraan, dan peralatan dengan cepat dari laut ke darat. Karena melayang di atas lapisan udara, hovercraft bisa lewat di tempat yang biasanya bikin kapal lain kandas. Contohnya melewati pantai berpasir, rawa, bahkan daratan miring. Jadi kalau perang terjadi di daerah pesisir, hovercraft memungkinkan pasukan mendarat di medan yang tak terduga musuh. Kemudian keuntungannya juga banyak. Pertama, kecepatannya jauh di atas kapal pendarat biasa. Jadi pasukan bisa bergerak cepat sebelum musuh sempat bereaksi. Kedua, dia bisa beroperasi di berbagai permukaan tanpa perlu pelabuhan. Nah, ketiga, kapasitas muatannya besar. Beberapa tipe bisa bawa tank atau ratusan prajurit. Kemudian karena melayang, hovercraft punya draft yang dangkal. Bisa lewat di air hanya beberapa sentimeter tanpa nyangkut. Nah, kemudian bisa melewati area yang dipasangi ranjau di air yang dangkal. Dan terakhir, kecepatannya bisa menciptakan efek kejutan, terutama kalau digunakan dalam operasi pendaratan amfibi. Nah, tapi nggak ada teknologi yang sempurna. Hovercraft juga punya kelemahan. Kelemahan hovercraft, pertama, suaranya itu keras, tidak cocok kalau mau operasi yang senyap. Kedua, sistemnya rumit dan butuh teknisi khusus untuk perawatan. Nah, ketiga, karena desainnya ringan, hovercraft cenderung lebih rentan terhadap serangan senjata kecil atau pecahan peluru. Kemudian boros bahan bakar, karena butuh tenaga besar untuk menahan bantalan udara. Kelima, performanya bisa terganggu cuaca buruk dan ombak yang tinggi. Dan terakhir, biaya operasionalnya mahal. Nah, beberapa negara besar juga udah lama mengoperasikan hovercraft militer. Amerika Serikat dengan LCAC-nya, Rusia dengan Superclass yang disebut-sebut sebagai hovercraft terbesar di dunia, Inggris lewat Griffon Hoverwork, dan Cina dengan tipe 726. Nah, di masa depan, arah pengembangannya kemungkinan menuju peningkatan kecepatan, jangkauan, efisiensi bahan bakar, serta mungkin pengurangan kebisingan. Ada juga peluang integrasi dan sistem tanpa awak dan sensor yang canggih. Nah, kalau dirangkum, keunggulan utama hovercraft adalah fleksibilitasnya. Bisa jadi kendaraan serbu, alat logistik, dan bahkan sarana penyelamat. Tapi untuk memanfaatkannya dengan maksimal, negara harus punya infrastruktur pendukung, teknisi yang terlatih, dan rantai pasok yang kuat. Itulah kenapa langkah Indonesia untuk bekerja sama dengan Rusia jadi menarik. Karena bukan cuma fokus ke hasil akhir, tapi juga proses pembelajarannya. Nah, kalau tadi kita bicara bagaimana Indonesia mulai membuka diri untuk belajar teknologi hovercraft dari Rusia, sekarang pertanyaannya, seberapa hebat sih hovercraft Rusia itu? Jawabannya sangat, bahkan terlalu hebat sampai beberapa negara menyebut monster laut. Nah, inilah Superclass, atau dalam kode Soviet disebut Project 1232.2. Adalah hovercraft militer terbesar di dunia. Bayangkan, berat penuhnya bisa mencapai 555 ton, dengan area kargo 400 meter persegi, dan tangki bahan bakar sebanyak 56 ton. Nah, menariknya, meskipun seberat itu, kapal ini tetap bisa melayang di atas air, dengan kecepatan 30-40 knot, sekitar 70 km per jam. Setara kecepatan mobil di jalan tol, tapi kapal ini segede gedung 3 lantai. Dan yang bikin ngeri, Zuber bisa bawa 3 tank tempur utama seberat 150 ton, atau 10 kendaraan lapis baja dengan 230 pasukan, atau bahkan 500 tentara lengkap. Gak heran kalau banyak analis menyebutnya bukan sekedar kendaraan pendarat, tapi alat penghancur pantai. Kapal ini bisa naik ke pantai miring dengan kemiringan 5 derajat,
bahkan menabrak dinding setinggi 1,6 meter untuk langsung mendarat. Artinya kalau Zuber datang, gak ada garis pantai yang aman. Nah, sistem kerjanya juga luar biasa rumit. Zuber digerakkan oleh 5 mesin gas turbin Kuznetsov dengan total tenaga hampir 12.000 horsepower per mesin dan didukung oleh 4 blower raksasa berdiameter 2,5 meter yang menciptakan bantalan udara di bawah lambung. 2 mesin dipakai untuk mengangkat kapal, membentuk air cushion, dan 3 sisanya untuk mendorong ke depan. Semua mesin itu pakai bahan bakar bensin dan bisa menghasilkan total daya sampai 11.836 tenaga kuda. Tapi yang menarik bukan cuma tenaganya, melainkan kenyamanan di dalamnya. Rusia tahu pasukan yang lelah nggak akan efektif bertempur. Karena itu ruang tempur, ruang pasukan, dan area istirahat di Zuber dilengkapi AC, pemanas, peredam suara dan getaran, serta dapur. Jadi walaupun di luar ribut ombak dan suara mesin, di dalamnya tentara masih bisa makan dengan tenang. Ini bukan sekedar kapal perang, ini seperti benteng mengambang. Nah, sebuah media asal Polandia, What Next, bahkan menyebut Zuber sebagai real killing machine, mesin pembunuh sejati. Dan yang bikin Zuber makin unik, ini satu-satunya kelas hovercraft bersenjata di dunia. Rusia melengkapinya dengan 2 peluncur rudal permukaan ke udara, 2 meriam AK-630M dengan 6 laras 30 mm, dan 2 peluncur roket 140 mm. Dengan persenjataan sebanyak itu, Zuber nggak cuma bisa mendaratkan pasukan, dia juga bisa menghancurkan pertahanan pantai sebelum pasukannya turun. Nah, sampai sekarang cuma 3 negara yang punya Zuber, Rusia, Cina, dan Yunani. Rusia sendiri punya 2 unit aktif, sementara Cina dan Yunani masing-masing 4. Amerika Serikat memang punya hovercraft jenis LCAC, Landing Craft Air Cushion, yang bisa angkut tank M1A1 Abrams, tapi beda banget. LCAC tidak bersenjata, karena hanya dipakai untuk transportasi. Sementara Zuber adalah kombinasi antara kapal angkut, kapal serbu, dan sistem artileri bergerak. Namun beberapa analis barat seperti Kal Mizokami menyebut proyek Zuber kemungkinan tak akan bertahan lama karena umurnya sudah tua, dibangun sejak 1991 dengan usia desain 16 tahun. Tapi nyatanya hingga 2025 kapal ini masih aktif, bahkan jadi andalan latihan militer Rusia di Baltik. Artinya mesin tua Zuber tetap relevan, dan Rusia tampaknya masih mengandalkan monster laut ini.